Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu? Tapi sebelum kita memulai tentang fungsi kuadrat, saya akan mengingatkan kalian tentang koordinat Cartesius. Baik, koordinat Cartesius itu terdiri dari dua buah garis. Yang pertama ada garis horizontal atau yang disebut dengan sumbu X, kemudian ada garis vertikal atau sumbu Y. Kemudian pada kedua garis ini terdapat bilangan-bilangan. Nah, pertemuan dari dua garis ini, di sini kita mulai dengan titik 0. Di tengah-tengah ini adalah titik 0,0. Kemudian pada sumbu X, ke arah kanan dia bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Untuk sumbu Y pada garis vertikal ini, ke atas itu bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Oke. Kemudian, di sini saya memiliki 5 titik. Masih ingat nggak kalian bagaimana caranya menentukan koordinat titik-titik tersebut? Nah, untuk penulisan koordinat, itu dimulai dari X terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan Y. Jangan sampai kebalik. Kita mulai dari X dulu, baru Y. Nah, caranya, untuk koordinat titik A ini, kita mulai dari X. Berarti dari titik A kita ke bawah. Nah, kita ke arah sumbu X. Di arah sumbu X, dia ada di titik 3. Kemudian ke arah sumbu Y, dia ada di titik 2. Berarti koordinat titik A adalah 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian kita beralih ke titik B. Kita mulai dari X terlebih dahulu. Dari titik B, di sumbu X dia ada di titik negatif 6. Kemudian di sumbu Y, dia ada di titik 4. Berarti X-nya negatif 6, Y-nya 4. Berarti negatif 6,4. Jangan sampai terbalik, X dulu baru Y. Kemudian kita beralih ke titik C. Negatif 8, negatif 4. X-nya negatif 8. Kemudian Y-nya, kita lihat di sumbu Y, dia lurus atau tepat berada di titik negatif 4. Berarti negatif 8,4. Kemudian titik D. Titik D kita mulai dari X terlebih dahulu. Dia berada di sumbu X di titik 7. Kemudian di titik Y-nya, di sumbu Y-nya, dia tidak ke atas maupun tidak ke bawah, berarti dia ada di titik 0. Berarti koordinat titik D adalah 7,0. Jangan sampai terbalik, X dulu baru Y. Berarti dia 7,0 bukan 0,7. Kemudian yang terakhir adalah titik E. Titik E, untuk sumbu X sendiri, dia berada di titik 0. Kemudian di sumbu Y berada di titik negatif 3. Berarti koordinat titik E berada di 0, negatif 3. Jangan sampai terbalik antara X dan Y-nya. Oke, sudah ingat ya? Kita lanjutkan mengenai fungsi kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real. Dan a tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Kenapa kok tidak sama dengan 0? Karena ketika sama dengan 0, nanti bukan menjadi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, tapi menjadi persamaan garis. Nah, contoh dari fungsi kuadrat, ini seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat min 3, ada y sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 8, y sama dengan negatif x kuadrat plus 4x, ada fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, kenapa di sini ada fx, ada y? Nah, sebenarnya sama saja penggunaannya, tergantung nanti di soal disebutkannya seperti apa. Kalau menggunakan fx berarti kita gunakan fx. Kalau di soal menggunakan y, kita gunakan y. Sama saja fungsinya. Oke, selanjutnya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat juga dinyatakan dalam bentuk grafik yang berbentuk parabola. Seperti ini. Nah, ada dua gambar di sini. Ada parabola yang terbuka ke atas dan juga ada parabola yang terbuka ke bawah. Nah, ini bentuk dari fungsi kuadrat. Ada dua bentuk, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini terbuka ke atas apabila a-nya lebih dari 0. Nah, itu koefisien dari x kuadrat atau bilangan yang ada di depan x kuadrat lebih dari 0. Berarti nilainya positif. Kalau nilainya positif berarti dia terbuka ke atas. Tapi untuk parabola yang terbuka ke bawah itu apabila a-nya kurang dari 0. A di sini kurang dari 0 atau bernilai negatif. Kalau A-nya negatif, berarti nanti kurvanya atau grafiknya ini
terbuka ke bawah. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x min 3 di samping. Nah, ini ya. Ada grafik ini, kita disuruh menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, dan koordinat titik puncaknya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas dulu ketiga poin ini. Titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, titik potong, atau titik puncaknya ini. Yang mana sih? Oke, kita lihat. Saya memiliki fungsi kuadrat di sini. Nah, bagian atas ini, titik yang ini disebut dengan titik puncak. Kemudian, ada dua titik di sini. Ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Nah, maksud dari titik potong terhadap sumbu X, nah yang garis biru atau kurva biru ini adalah grafik fungsinya. Kemudian, ada sumbu X. Nah, grafiknya ini memotong sumbu X di dua titik. Nah, ini yang disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini grafiknya, kemudian ini sumbu Y-nya. Nah, sumbu grafiknya ini memotong atau nabrak sumbu Y di titik ini. Nah, ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana kalau bentuk kurvanya terbuka ke atas seperti ini? Oke, kita perhatikan sekarang. Ini disebut dengan titik puncaknya. Nah, titik puncaknya ada di bawah. Kemudian, dua titik ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Kenapa? Karena ini sumbu X-nya, ini grafiknya. Nah, grafiknya nabrak sumbu X di dua titik ini. Nah, ini disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian, yang ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Grafiknya ini nabrak sumbu Y di titik ini. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Untuk contoh yang pertama, di sini ada fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, yang gambar biru ini merupakan grafik fungsinya. Kemudian kita diminta untuk yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x. Oke, sekarang kita lihat sumbu x. Kita lihat sumbu x-nya. Sumbu x ada di sini, berarti garis yang horizontal. Kemudian yang biru ini adalah grafiknya. Kita cari titik potongnya. Nah, grafiknya ini memotong atau nabrak sumbu x di mana sih? Kita lihat. Yang pertama ada di sini. Kita tulis di sini, misalnya titik A. Kemudian yang kedua ada di sini. Ini titik B. Nah, kemudian tinggal kita tulis saja. Yang A koordinatnya berapa? Titik A berada di koordinat X-nya di sini 1. Berarti kita tuliskan 1, Y-nya tidak ke atas, tidak ke bawah. Ada di 0. Berarti 1,0. Dan di titik B, B-nya berapa ini? Ada di titik 3. Berarti B-nya 3,0. Kemudian, titik potong terhadap sumbu Y. Kita lihat grafiknya memotong sumbu Y di mana? Ini sumbu Y-nya. Kita lihat, oh ternyata di sini. Ada di sini. Kita namakan misalnya sini titik C. Titik C kita lihat X-nya berapa? X-nya 0, berarti titik potongnya 0, berapa ini? Negatif 3. Berarti 0, negatif 3. Kemudian yang terakhir kita lihat koordinat titik puncaknya. Titik puncaknya berada di sini berarti. Kita anggap di sini titik P. Berarti titik puncaknya ada di koordinat, kita lihat X-nya dulu. X-nya ada di 2, kemudian Y-nya ada di 1. Berarti koordinatnya 2,1. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam menentukan titik koordinat ini, kalian pastikan untuk menentukan titik koordinat adalah X, Y, bukan Y, X. Baik, contoh selanjutnya, di sini saya memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Sama seperti tadi, kita diminta untuk menentukan koordinat dari titik potong terhadap sumbu x, sumbu y, dan menentukan titik puncaknya. Nah, ini sudah ada grafiknya dari fungsi ini. Nah, kita cari sekarang titik potong terhadap sumbu x. Kita lihat sumbu x-nya. Sumbu x ada di sini. Ini grafiknya, memotongnya ada di sini. Kita kasih nama A, kemudian di sini titik potongnya, berarti sini B. Berarti koordinat titik A adalah, ini ada di pas angka 2, berarti di sini 2,0. Dan koordinat titik B, kita lihat di sini 5, 6, berarti ada di titik 6, berarti 6,0. Jangan sampai terbalik ya. X dulu baru Y. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Kita lihat ini adalah grafiknya. Kemudian memotong sumbu Y atau nabrak sumbu Y pas di
angka berapa ini? 12. Ini adalah titik C. Berarti C, kita tulis X-nya dulu. Berarti X-nya berapa? X-nya pas di sini. Berarti X-nya adalah 0, Y-nya 12. Berarti 0,12. Dengan sampai terbalik. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya. Nah, titik puncaknya pas ada di sini. Kita kasih nama titik P. Berarti koordinat titik P, kita mulai X-nya dulu. Kita lihat X-nya berapa. X-nya ada di sini. Berarti ada di angka 4. Kemudian kita cari Y-nya. Kita cari Y-nya. Y-nya ada di angka negatif 4. Berarti titik puncaknya adalah 4, negatif 4. Jangan sampai terbalik antara X dan Y-nya. Oke, kita beralih ke contoh yang ketiga. Di sini ada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 4. Ini sudah ada grafiknya. Kemudian kita diminta seperti tadi menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu x, sumbu y, dan menentukan titik puncaknya. Kita awali dengan menentukan titik potong terhadap sumbu x terlebih dahulu. Kita lihat di sini adalah sumbu x-nya, berarti kita lihat grafiknya menabrak sumbu x di mana? Yang pertama ada di sini di titik A, kita kasih nama A. Kemudian yang kedua ada di sini, kita kasih nama titik B. Nah, sekarang tinggal kita tulis koordinat titik A. Titik A ini X-nya ada di angka di sini adalah negatif 2. Berarti negatif 2,0. Dan koordinat titik B-nya, titik potong yang kedua, sini 1, berarti di sini adalah 2. Berarti 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y-nya di sini. Kita lihat, dia memotong di sini. Nah, berarti X-nya, misalnya kita kasih nama di sini C, berarti X-nya adalah 0, kemudian Y-nya di sini negatif 3, berarti di sini adalah negatif 4, berarti 0, negatif 4. Kemudian yang terakhir adalah titik puncaknya. Titik puncaknya berarti ada di bawah karena terbuka ke atas. Nah, titik puncaknya sama dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Berarti di sini sama. Koordinatnya adalah 0, negatif 4. Nah, dalam menentukan koordinat pada grafik fungsi kuadrat ini, kalian harus teliti, terutama dalam menuliskan koordinatnya. Yang harus dituliskan adalah X terlebih dahulu, baru Y. Jangan sampai terbalik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!